Nah, kita tutup. Oke, kita tutup. Untuk supaya buahnya aman nih. Nah, ini buahnya nih. Anggap aja ini buahnya. Ini buahnya ini. Ini buahnya. Kenapa saya tutup? Karena di sini banyak pengunjung, takut diperitilin. Nah, ini contoh buahnya. Jahil. Iya, ini buahnya, ini jenisnya Heliodor ya, yang tergampang buah untuk kelas anggur hijau. Oh ini, oke, ini masa pembuahan tidak banyak air, karena kalau kebanyakan air buahnya bisa pecah di musim hujan. Oh ini untuk ini ya, yang ngerawat pohonnya apa? Iya, karyawan saya biar tahu kalau ini jangan, tapi ini udah lama ya. Sama tulisannya. Jadi masa pembuahan tidak banyak air. Kalau terlalu banyak air berisiko. Kalau hujan ini dari luar hujannya kenceng. Oh ini kan berlubang nih airnya. Untuk jenis-jenis, ya untuk jenis-jenis anggur yang kulitnya tipis seperti Ninel, kan, Tran, Dubolski Pink itu ya. Dubolski Pink itu paling gampang pecah. Dia kebanyakan siraman air, basah berkepanjangan di medianya, cenderung beberapa buah anggur itu akan menjadi pecah. Nah, penanganannya gampang ya. Salah satunya ada di video saya, di video Kebun Anggur Impor Jakarta, dengan menutup medianya menggunakan karung supaya kalau hujan dia nggak kena, supaya tidak terlalu basah. Mulsa boleh, tapi yang bagus karung, karena karung masih ada oksigen masuk. Ada pori-pori. Iya, ada pori-porinya. Kalau plastik mulsa kan nggak ada pori-pori. Ya tuh kalau, tapi jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa buka terus kita nggak nyiram. Tahu-tahu buah-buah kita akan menjadi kisut-kisut karena kekurangan air ya. Jadi kekurangan air juga nggak bagus, kebanyakan nggak bagus. Yang bagus adalah yang sedang-sedang saja. Nah, kalau pengen lebih aman lagi, ketika buah kita takut di musim hujan ya, kalau musim kemarau no problem. Kalau kita takut buah kita pecah, boleh dikasih pupuk bukan magnesium sulfat, CNG. Kalau enggak, menggunakan pupuk kalsium cap tawon. Nah, 1 sendok 5 liter air kita, kalau enggak kita tabur, atau yang bagus kita aduk 5 liter air dengan 1 sendok kita siramkan di medianya. Ingat, tidak di pohonnya. Saya selalu tidak sarankan orang mupuk apapun pada posisi di bawah pohon. Di batangnya. Ya, di batangnya. Iya, itu oke, itu menakutkan karena kalau terlalu overdosis batangnya bisa busuk karena kepanasan. Ini Pak, tapi belum lepas ya? Belum, ini belum kita jual ya. Iya, belum tinggi. 2 bulan lagi ya. Betul. Wah, ini ada karung. Kok ambilin karung kok? Kaosnya bagus Om, komunitas anggur. Iya, komunitas anggur Jakarta. Jadi saya di setiap komunitas ada ya. Saya di komunitas anggur di mana aja, insya Allah saya selalu menyatu. Karena apa? Kita sama satu hobi, itu pertama satu. Keduanya, dengan di dunia anggur ini kita banyak teman. Kita nggak galau. Ya. Kecuali itu kita dengan banyaknya komunitas, tentunya kita selalu sharing kalau ada varian baru atau mungkin proyek orang, mohon maaf nih, orang yang nggak duitnya ada nomor seri, Pak sini kok invest. Iya, dia invest gitu, kita rame-rame tuh kita serbu. Nah, ini contoh karung ya. Anggap aja ini nggak ada greenhouse ya, nggak ada greenhouse-nya. Iya. Ya, ini kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup. Oke, kita tutup. Untuk supaya buahnya aman nih. Nah, ini buahnya nih. Anggap aja ini buahnya. Ini buahnya ini. Ini buahnya. Kenapa saya tutup? Karena di sini banyak pengunjung, takut diperitilin. Nah, ini contoh buahnya. Jahil. Iya, ini buahnya, ini jenisnya Heliodor ya, yang tergampang buah untuk kelas anggur hijau. Nih. Kalau ada yang lebih gampang saya belum pernah kenal, tapi yang saya kenal adalah saat ini Heliodor. Itu hijau ya? Kalau iya, hijau. Yang lain Jupiter ya. Kalau yang warna merah yang termudah Jupiter dan Ninel. Nah, Jupiter itu tanpa biji beraroma, kalau Ninel besar-besar tapi dia ada biji dan berair. Nah, kalau anggurnya hitam, para pemirsa pemula jangan lupa Goswi atau akademik. Itu yang lazim orang menanam. Tapi kalau Anda pengen, aku pengen mondrop, boleh silahkan. Cuma jangan heran kalau susah buah ya. Ntar ini penjualnya diem aja, kalau saya enggak, akan saya kasih tahu. Ini mudah buah, ini susah buah, karena saya nggak mau suatu hari saya diumpat-umpat. So, saya beli bibit di Pak Pri, Kebun Anggur Impor Jakarta, ternyata bibitnya nggak buah-buah gitu. Om, ini kalau ini air masih masuk dong. Nah, ini contoh saja. Ini kalau ini hujan kan termasuk. Oh enggak, jadi tidak sebanyak yang kita bayangkan karena dia tertutup. Ya nanti bentuknya ya kita atur sendiri gimana caranya supaya air itu dia tumpah keluar. Dimiringkan ya? Dimiringkan. Ini hanya sekedar contoh. Simulasi. Simulasi. Contohnya gitu pakai karung. Kalau pakai mulsa juga boleh, tapi ingat ya jangan sampai 2 minggu baru dibuka. Karena nanti kita lupa nyiram, tahu-tahu anggur kita
menjadi layu. Kering ya. Iya. Oke, saya kira itu nanti di berikutnya akan saya jelaskan masalah resikonya dengan stres air. Kebanyakan pemula melihat YouTube orang lain, saya menggunakan stres air, akhirnya buah saya banyak, dan tidak menjelaskan detail ya. Itu artinya stres air itu seperti apa. Oke, para pemirsa, jadi gini, ini biasanya melanda kepada orang-orang yang baru nanam anggur dan dia pengen anggurnya cepat berbuah. Di antaranya dia melihat YouTube-nya orang menjelaskan bagaimana buah anggurnya bisa melimpah karena dia sebelum dia pembuahan melakukan stres air. Nah, tetapi di YouTube tersebut karena orang yang baru menonton ini belum banyak pengalaman, dia salah mengartikannya. Jadi perlu kita ketahui ada tanaman anggur yang mungkin ditanam di dalam pot dengan di tanah itu beda perlakuannya untuk stres air apabila Anda melakukan stres air. Karena apa? Karena kalau kita nanamnya di tanah, kita stres air hanya menghentikan penyiraman karena di dalam tanah masih ada kandungan air. Tapi ingat, kalau menanamnya di dalam pot, stres air seyogianya hanya mengurangi debit penyiraman. Umpama nih contoh, saya ambilkan gayung ya, gayung mandi. Biasanya tiap hari kita menyiram 2 gayung mandi di tiap pagi hari ya, pagi hari. Saya sarankan kalau nyiram anggur adalah di pagi hari. Itu kita kurangi menjadi 1 gayung ya. Bukan berarti kita menghentikan tidak disiram sama sekali selama 1 minggu di dalam pot. Apalagi kalau terik matahari, ya 3 hari saja saya jamin pohon anggurnya sudah layu. Nah, kalau dia terlalu dehidrasi, risikonya dia akan kembali normal, ya, kembali normal butuh waktu. Artinya yang kita pengen pohon anggur kita ini cepat berbuah, bukannya malah buah, malah mati. Atau gagal untuk pembuahan, karena orang gitu udah sekarat ya, sakaratul maut. Walaupun dia dimasukin ruang ICU, akhirnya hidup kembali. Nah, yang benar adalah kita melihat nanam anggur kita di apa nih? Di media tanam yang besar, di tanah atau di pot kecil. Ya, kita pakai greenhouse atau tidak itu perlu diperhatikan. Karena kalau kita nggak pakai greenhouse, ketika mungkin malam hari tidur kemungkinan ada kemungkinan hujan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nanamnya di dalam greenhouse yang tertutup oleh plastik UV atau spandek plastik atau apapun itu yang memungkinkan pohon anggur kita nggak kena air hujan, ya itu seyogianya untuk pohon yang masih baru. Ini yang saya omongkan untuk para pemula ya, pemirsa. Kalau udah senior monggo silakan, karena kalau udah senior tuh ibarat kata pohonnya mati ya nanam lagi karena dia bisa nyetak pohon sendiri. Tapi kalau yang pemula yang dia belum pandai untuk mencetak bibit, seyogianya tidak melakukan stres air. Bagaimana Pak anggur saya bisa buah kalau nggak stres air? Bisa. Yang penting modalnya anggur berbuah adalah subur. Ketika anggur ada subur, dipotong di mana saja, nggak perlu pakai ilmu sekunder, tersier, kuarter, tetap berbuah. Ini saya buktikan, monggo dicek ya. Contohnya ini jenis anggur tran ya. Ini tran yang buahnya oranye. Nih, coba kasih tran merah. Ini batangnya masih kecil, segede jari, tapi ini subur ya. Ini batang primer, ya bisa mengurut ke atas terus. Nah, ini dia keluar tunas. Keluar tunas dia mbak bunga, ini bunganya. Ya, ini bunganya. Kenapa kok ini mbak bunga? Karena depannya saya potong sini, Mas. Ya, sampai di sini. Nah, ini bekas saya potong. Ini adalah cabang primer ya, cabang primer. Kadang-kadang orang, Pak, pembuahan itu harus di sekunder, harus di tersier, di tunas air, tunas bat, wes memusingkan kepala. Nah, ini saya potong di sini, dia keluar tunas, dia mbak bunga. Nah, ini bunganya ini banyak bunga ya, Pak pemirsa. Bunga. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya pohon ini adalah siap buah ya. Jadi pohon ini udah siap untuk berbuah. Kemarin memang saya adakan Bodasen Pruning, saya potong semuanya di kebun saya. Karena terlalu rimbun, kurang bagus, kurang eksotis gitu ya. Saya pembaruan, jadi bentuk baru. Nah, di antara pohon-pohon yang saya potong, dia banyak yang mengeluarkan bunga. Walaupun dia Bodasen Pruning, artinya bentuk awal. Tidak potong pembuahan. Kenapa? Karena memang dia saat itu adalah saat yang subur. Makanya apabila Anda pengen buahnya maksimal, pengen berbunga banyak, pengen buahnya maksimal, caranya kita lihat di mana dia saat-saat dia lebat ya, saat-saat dia subur. Dan kalau bisa daunnya yang melengkung. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Nomor 1 adalah menjaga media tanam tetap subur. Bagaimana menjaga media tanam tetap subur? Pertama, media tanamnya empuk, racikannya benar ya, tanah, sekam bakar, kotoran kambing kering, sepertiga dan sebagainya. Dalam perawatannya jangan terlalu basah berkepanjangan. Artinya jangan terlalu basah terus. Kalau terlalu basah terus pertumbuhan pasti nggak bagus.
kalau bisa basah di pagi hari, siram secukupnya pagi hari, sore hari nggak usah disiram, kecuali kalau panas terik seharian terus, Pak, waktu ngasar itu daun saya masih layu, Pak. Biasanya anggur ini yang normal itu dikala terik matahari daunnya kelihatan agak layu, walaupun medianya basah. Tapi dikala sore hari menjelang asar, jam 3 sore dan seterusnya, dia kembali normal. Apabila jam 4 sore ya, habis asar masih layu, silahkan disiram, tapi nggak perlu banyak-banyak. Boleh menyiram banyak ketika di pagi hari, karena proses fotosintesis membutuhkan air yang banyak ya. Jawabannya seperti itu. Oke, para pemirsa ya, jangan sekali-kali Anda mencoba menanam di pot terus stres air, tidak disiram selama 1 minggu karena pengen buah banyak. Kalau kebablasan tidak menghasilkan buah, yang dihasilkan adalah kegagalan atau bahkan terburuknya mati. Tapi juga jangan takut apabila Anda menanam pohon terus mati. Yang penting tahu rahasianya. Rahasianya tahu di mana tempat beli bibit yang paling banyak, yaitu di Kebun Anggur Impor Jakarta di WA 087878700600 ya. Salah satu contoh stres air ya, stres air kebablasan ya pemirsa. Kebablasan meninggal dunia tuh. Iya. Dia tamat. Nih. Kebablasan mati. Ya dari sini Mas sampean ya, dari sini. Mana Om? Saya dari sini. Nah ini ninel, ini awalnya buahnya banyak. Mana? Ini batangnya masih kecil nih di sini. Nah ini mati nih. Ini mati. Mati, iya dia mati. Iya, ini hasil stres air yang kebablasan. Tapi saya nggak takut karena saya pencetak bibit, jadi mati ya kita nanam lagi gitu. Ini mana akarnya? Oh ini di sini. Ini di sini nih. Dulu stres airnya? Oh, kita nggak siram. Ini? Iya, selama 2 minggu. Juga kena stres. Oh, enggak, hanya di sini aja yang sini. Oh, yang iya, dikit-dikit kita siram ya. Tuh, kalau ini aja mau tidak disiram. Nggak disiram berapa lama? Oh, saya coba tes 2 minggu ya, karena ada mondrop juga di sini. Dengan harapan mondropnya ikut bunga, tetapi mondrop mungkin masih kurang lama stres airnya atau gimana. Saya masih belajar nih tentang anggur mondrop untuk membuahkan di tempat saya. Atau mungkin terlalu banyak pohon, jadi kita di sini berjejalan bisa jadi. Mungkin kurang matahari bisa jadi ya, dia daunnya tumpang tindih dengan daun yang lain.